Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, agama yang bersinar. Renungan pagi kita hari ini, Jumat 21 April 2023 dengan judul Sukacita Abadi. Ayat inti terdapat di dalam Yohanes 16 ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan. Yang pertama, harapan terakhir murid-murid tampaknya lenyap berlalu ketika Yesus mati. Tulisan-tulisan permulaan halaman 264 mengatakan, harapan terakhir murid-murid tampaknya lenyap berlalu ketika Yesus mati. Banyak dari para pengikutnya menyaksikan pemandangan penderitaan dan kematiannya. Dan cawan duka cita mereka menjadi penuh. Tulisan permulaan halaman 266. Saat-saat yang sunyi mereka gunakan untuk menangisi kekecewaan mereka. Mereka telah mengharapkan bahwa Yesus akan memerintah sebagai raja di dunia. Tetapi pengharapan mereka mati bersama dengan kematiannya. Dalam duka cita dan kekecewaan mereka, mereka ragu-ragu apakah ia tidak menipu mereka. Bahkan ibunya pun goyah imannya terhadap dia sebagai sang Mesias. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas bahwa pukulan yang berat diterima oleh murid-murid itu. Ketika Yesus pada akhirnya mati di kayu salib. Mereka benar-benar goyah. Bahkan ibunya juga goyah. Iman mereka semuanya tergoncang. Mereka merasa sangat kecewa. Karena harapan mereka adalah Yesus akan menjadi raja mereka di dunia ini. Tetapi sesungguhnya kabar baik yang jauh lebih penting daripada sekedar hidup di dunia adalah kehidupan kekal. Benar, murid-murid itu mengalami kesedihan, mengalami kekecewaan. Tetapi apakah mereka akan mengalami kekecewaan yang berlarut-larut atau ada harapan yang lain? Di poin yang kedua dikatakan, Yesus bangkit dari antara orang mati sebagai penakluk yang menang. Tulisan-tulisan permulaan halaman 270. Yesus bangkit dari antara orang mati sebagai penakluk yang menang. Dan ketika Yesus keluar dari kubur, malaikat-malaikat yang bercahaya itu sujud ke bumi menyembah dan memuji dia dengan nyanyian-nyanyian kemenangan dan sorak-sorai. Tulisan-tulisan permulaan halaman 277 mengatakan, Yesus tinggal bersama dengan murid-muridnya 40 hari lamanya, yang memberikan kepada para murid sukacita dan kegembiraan dalam hati mereka ketika dia membuka kepada mereka dengan lebih jelas lagi akan kerajaan Allah itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dimaksudkan oleh Yesus. Benar, Yesus akan mengalami kematian, tetapi Yesus akan mengalami kebangkitan kembali. Dan pada akhirnya Yesus akan menang. Dan yang sedang didirikan oleh Yesus adalah kerajaan kemuliaan. Kerajaan yang dipenuhi dengan kekekalan. Bukan kerajaan di dunia ini sebagaimana yang mereka atau murid-murid ini harapkan. Dan akhirnya setelah Yesus bangkit dari kuburnya, ia naik ke sorga dan kemudian ia turun kembali. 40 hari lamanya ia bersama dengan murid-muridnya memberikan kepada mereka sukacita, kedamaian, kegembiraan, harapan. Agar apa? Agar mereka tidak lagi memikirkan atau berfokus pada kerajaan dunia. Melainkan mereka beralih untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, kerajaan Allah, yaitu kerajaan kemuliaan. Di sanalah yang patut untuk diikuti akan kehidupan Yesus, yaitu menang di dalam kehidupan moral, menang di dalam kehidupan kebenaran. Dan itulah sukacita yang menjadi bagian mereka. Di poin yang ketiga, Yesus akan pergi dan menyediakan tempat bagi murid-murid
supaya mereka dapat tinggal dengan Dia senantiasa. Para pengikutnya yang rindu dengan senang mendengar akan pengajaran-pengajarannya, dengan rindu menikmati setiap perkataan yang jatuh dari bibirnya yang kudus. Kini mereka mengetahui dengan pasti bahwa Ia adalah juru selamat dunia. Tetapi sekali lagi, hati mereka dihangatkan dengan kasih dan kesukaan yang berlebih-lebih ketika Yesus mengatakan kepada mereka bahwa Ia akan pergi dan menyediakan tempat bagi mereka, supaya mereka dapat tinggal dengan Dia senantiasa. Tulisan-tulisan permulaan halaman 277-278. Saudara, inilah puncak pengharapan yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Bahwa ketika Yesus pergi ke surga, naik ke surga, diangkat ke surga, Ia telah menjanjikan satu tempat yang indah, satu tempat di mana murid-murid pada akhirnya tidak akan mengalami keterpisahan, melainkan mereka akan bersama-sama untuk waktu yang panjang, selama-lamanya. Dan rumah itu atau tempat tinggal itu telah disediakan oleh Tuhan bagi mereka. Saudara, sukacita telah menjadi bagian mereka. Mereka awalnya dipenuhi dengan duka cita karena Yesus, pemimpin mereka, guru mereka, mengalami kematian. Tetapi ketika waktu telah menunjukkan Yesus bangkit dari kubur, Yesus pergi ke surga, kemudian datang kembali, memberikan kekuatan, pengharapan bagi murid-murid, dan menjanjikan satu tempat yang indah, tempat yang kekal untuk kehidupan bersama antara murid-murid dan Yesus selama-lamanya, adalah kabar yang sangat menggembirakan. 3 poin utama kita hari ini adalah, yang pertama, harapan terakhir murid-murid tampaknya lenyap berlalu ketika Yesus mati. Yang kedua, Yesus bangkit dari antara orang mati sebagai penakluk yang menang. Dan yang ketiga, Yesus akan pergi dan menyediakan tempat bagi murid-murid supaya mereka dapat tinggal dengan Dia senantiasa. Ini adalah janji yang sama yang diberikan Yesus kepada murid-murid, kepada saya dan saudara. Tetaplah setia di dalam Tuhan. Mungkin kita akan mengalami kesedihan, kekecewaan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi sejatinya Tuhan sedang mempersiapkan satu tempat yang indah, penuh dengan kemuliaan. Dan kita akan bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang penuh kasih. Sungguh firman yang sangat menguatkan kami. Sebagaimana janji yang Tuhan berikan kepada murid-murid-Mu, janji yang sama menjadi bagian kami. Berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Agama yang bersinar. Tuhan memberkati kita.